hadir. Ini orang-orang tua hadir semua, ada Pak Juno Pasari lengkap dengan tes tadi sudah itu, apalagi ada Pak Sebudin Lawang. Ini Kepala Kantor Agama Kabupaten Timur Tengah Utara dan Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, pejabat fungsional, pejabat struktural, para guru, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Pada kesempatan pertama, saya atas nama pribadi dan keluarga juga masyarakat menyampaikan selamat ulang tahun. Selamat melaksanakan Hari Amal Bakti yang ke-77. Ini sesuatu yang luar biasa karena Kementerian Agama merayakan hari ulang tahunnya, hari pengabdiannya, hari amalnya tepat pada awal tahun. Jadi tahun baru kita pasti memperoleh semangat baru. Kementerian Agama juga tentu memperoleh pengabdian baru, lahir baru dalam pengabdian. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, Kementerian Agama ini adalah satu kementerian yang hampir sama tua dengan Republik Indonesia. Kita merdeka tahun 45, beberapa bulan kemudian 17 Agustus, 3 Januari 46, Kementerian Agama sudah lahir. Negara Indonesia ini memang bukan negara agama, tapi negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia bukan negara agama, tapi semua orang Indonesia harus menganut salah satu agama dan tidak beragama. Semua menganut salah satu agama. Kalau tidak Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konfusius. 6 agama ini. Ya. Dan 6 agama ini punya kedudukan yang sama kuat di Republik ini. Punya kedudukan yang sama besar. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidur sama pelak. Jadi punya kedudukan yang kuat, sama, tidak ada minoritas dan mayoritas di Republik Indonesia. Ini dasar dari kerukunan. Jadi kita rukun karena kita punya kedudukan yang sama. Kita berbeda agama, ada 6 agama tadi. Kita berbeda suku, kita berbeda budaya, tapi kita semua satu karena kita punya tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Kita punya bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Bahkan kita omong juga pakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Tidak ada yang lain. Ini sangat kuat di Republik ini. Dan menarik, ini dijaga oleh orang Kementerian Agama. Yang seperti ini dijaga oleh orang Kementerian Agama. Tanpa kehadiran kementerian ini, kita sudah terpecah-pecah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi saya kalau orang omong Kementerian Agama, ASN atau pegawai kantor agama, ASN Kementerian Agama. ASN-nya semua orang ASN, tapi agama ini orang. Ada kata agama di belakang ASN Kementerian Agama ini tidak gampang, ini berat sekali. Mengapa berat? Karena omong agama artinya omong surga dan neraka, surga dan dunia. Sehingga begitu omong pegawai Kementerian Agama, orang lihat pelaporan sekali jalan, surga dan neraka. Karena di dalam diri begitu orang agama hanya dua itu, omong tentang dunia atau omong tentang akhirat. Hanya dua itu. Dan ini tidak mudah. Ini harus dijaga, harus dirawat oleh orang Kementerian Agama. Tadi kerukunan saja sudah berat,
karena menjaga keanekaragaman dalam diri orang-orang Kementerian Agama saja sudah berat, karena di dalamnya tergantung atau ada harapan tentang dunia dan akhirat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyampaikan limpah terima kasih kepada semua aparat Kementerian Agama, kepada para guru agama, kepada para penyuluh agama yang di kampung-kampung telah menjadi motivasi pembangunan bagi masyarakat, khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara ini. Mengapa menjadi motivator? Mengapa menjadi inspirator? Karena kehadiran tadi. Begitu orang omong tentang hal yang tidak baik dalam kebersamaan, guru-guru pasti rasakan. Mulai cerita orang, mulai cerita hal yang tidak baik, tiba-tiba guru agama muncul. Selalu diam sudah, jadi sudah. Artinya kehadiran guru agama ini menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi orang lain. Tapi kalau guru agama datang dan mereka bilang, ya terus TK kita sama sudah. Nah, ini yang bahaya ini. Jadi itu sangat penting, dan dalam kehidupan, dalam pelaksanaan pembangunan banyak hal, banyak unsur yang justru kehadiran Bapak Ibu ternyata memotivasi pembangunan di daerah ini, supaya daerah ini dilandaskan juga pada nilai-nilai keagamaan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, karena kita boleh membangun, tetapi kalau tidak didasarkan oleh nilai-nilai keagamaan, maka dia akan rusak, rusak dengan sendirinya. Kemarin di satu gereja saya masih sempat katakan bahwa Anda boleh membangun gereja ini menjadi sangat mewah. Itu temboknya bagus, atapnya bagus, keramiknya bagus. Tapi kalau umatnya tidak dibangun, hujan angin tiup satu kali, saya yang terangkat 1 kilo dari sini. Tapi umatnya tidak bisa ditiup oleh angin. Dan yang menjiwai itu semua, yang memotivasi itu semua siapa? Guru-guru agama. Guru-guru agama itu di kampung-kampung tidak ada satu panitia yang tidak ada guru agama di dalam. Apalagi bendahara, pasti guru agama. Mengapa bendahara guru agama? Kalau pikir guru agama jujur. Padahal itu baik-baik dulu. Tetapi hampir semua selalu dipakai di mana-mana. Bendahara-bendahara bos di sekolah-sekolah itu guru agama banyak sekali. Karena kalau pikir guru agama itu, pikiran orang ini harus dijaga oleh guru agama. Supaya kalau orang berpikir itu, dia berlakulah seperti seorang yang beragama. Seorang yang menganut satu agama tertentu untuk menjadi apa? Menjadi penggerak, menjadi motivasi bagi pembangunan di daerah ini. Dan itu juga yang membuat pembangunan di daerah ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Untuk itu sekali lagi selamat, siap. Terima kasih banyak. Tadi Pak Kakande, Kakang Kemenak menyebut berbagai jumlah, guru agama sekian banyak, penyuluh sekian banyak, pengawas sekian banyak. Itu bahkan ada fungsi-fungsi, tadi kan ada fungsi agama yang tadi disampaikan. Nah, ini fungsi agama ini punya peran yang seperti saya sampaikan ini. Selamat, profisiat atas berbagai prestasi yang diraih oleh Kementerian Agama, baik secara nasional maupun untuk kita di daerah kita Kabupaten Timor Tengah Utara. Banyak hal yang diraih, pengabdian para guru agama, amal bakti para aparat sipil negara di Kementerian Agama telah melakukan banyak hal. Profisiat, pasti apa yang dibuat oleh Bapak Ibu bermanfaat untuk banyak orang. Dan akhirnya saya hanya berpesan, saya mengharapkan dua tadi itu. Jadilah agen kerukunan yang bisa dicontohi oleh banyak orang di Timor Tengah Utara ini. Karena di Timor Tengah Utara ini juga Indonesia lengkap.
semua unsur ada di Indonesia. Teman-teman dari Kementerian Agama, jadilah agen kerukunan yang baik. Dan yang kedua, jaga nama agama ini baik-baik. Jaga nama agama, karena sekali lagi begitu orang dengar, apalagi Frans KSAG, ini orang pikir itu sarjana alam gaib. Nah, itu ada agama di dalam, itu artinya nama yang dipikul itu sangat berat. Sudah pegawai Kementerian Agama, di belakangnya SAG lagi, agama double. Nah, itu pasti sangat berat. Baik, saya kira yang saya sampaikan sebagai harapan dan juga ungkapan hati. Ini tahun yang kedua saya tidak lagi menjadi bagian dari Kementerian Agama secara utuh, karena kami sudah didudukan bersama dengan Pak Sefudin Lawang, mereka itu sebagai purna tugas, tetapi gaji pensiun kan masih ada di Kementerian Agama, jadi masih bisa kita dapat bersama. Saya kira yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Shalom. Salve untuk kita semua. Selamat siang.